3 macam pikiran yang berhubungan dengan energi bawah sadar. Kunci keno kanggo opo we keno nganggo kunci. Waton ora tumindak luput. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, berada dalam kekuasaanmu. Dan kekuasaanmu ada di dalam dirimu sendiri. Apapun yang dipikirkan oleh otak kita, jika itu perlu dan penting, ukir atau pahatkan, atau kesankan pada hati atau batin bawah sadar kita, maka hati atau batin kita akan memprosesnya sebagai manifestasi objektif dari keadaan dan kejadian, sehingga bisa dimijilkan oleh kelamin atau syahwat kita, sehingga menjadi realita yang terjadi di luar diri. Dan inilah yang dimaksud. Kekuatan ada pada dirimu. Cara menghilangkan kegelapan adalah dengan cahaya. Cara mengatasi dingin adalah dengan panas. Cara mengatasi pikiran negatif adalah dengan pikiran positif. Afirmasikan kebaikan, dan keburukan akan lenyap. Apa yang ada dalam hati atau batin dan realita di luar. Semua agama menggambarkan bentuk-bentuk kepercayaan ini. Diterapkan dengan berbagai cara. Hukum hidup adalah kepercayaan atau keyakinan. Maka apa yang kau percayai atau kau yakini mengenai dirimu, hidup dan alam semesta akan kita dapati seperti yang kita percayai atau yakini. Batin bawah sadar menyatu dengan kecerdasan tidak terbatas dan kebijaksanaan tidak terbatas. Apapun yang kita ukir atau pahatkan atau kesankan pada hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita akan menggerakkan bumi dan langit guna menjelmakan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengukir atau memahat atau mengesankan ide-ide yang baik dan konstruktif. Inilah sebabnya di dunia banyak terjadi kekacauan dan kesengsaraan karena banyak yang tidak mengerti dan memahami pengaruh timbal balik dari hati atau batin dan kelamin atau syahwat mereka yang selalu bekerja sama dalam hal apapun yang dipikirkan oleh otak kita. Lalu seperti apa itu pikiran bawah sadar dan alam bawah sadar? Pikiran bawah sadar terdiri dari sisa-sisa pikiran, tindakan, dan ingatan yang belum diproses dan selalu ada, tetapi kurang lebih tidak disadari. Semua itu sangat memengaruhi pikiran sadar yang seringkali tidak menyadari betapa tidak terkendalinya kehendak bebas dalam keputusan-keputusannya. Pikiran bawah sadar terletak di bawah tingkat kesadaran. Pusat fisiknya di dalam tubuh adalah otak bagian bawah dan tulang belakang. Ia merekam semua yang kita lakukan. Setiap aktivitas yang kita lakukan, pikiran kita tentang aktivitas tersebut, suka dan tidak suka kita terhadap apa yang kita hadapi setiap hari. Meskipun tidak ada yang terlupakan oleh pikiran bawah sadar, bagian kesadaran kita ini sebagian besar tetap tersembunyi dari kesadaran kita sehari-hari. Alam bawah sadar memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap cara kita berpikir dan bertindak saat berada dalam keadaan sadar. Alam bawah sadar adalah tempat kreativitas sejati ditemukan. Ekspresi kreativitas semacam ini berbeda dengan yang berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah tempat ide-ide untuk karya seni, musik, prosa, puisi, penemuan ilmiah yang luar biasa, dan pengalaman spiritual yang mendalam ditemukan. Dan berikut ini 3 macam cara berpikir yang berhubungan dengan energi bawah sadar. 1. Berpikir deduktif. 2. Berpikir induktif. 3. Berpikir evaluatif. Cara berpikir logis berhubungan dengan energi bawah sadar. 1. Berpikir deduktif. Konsep sederhana dari berpikir deduktif adalah memulai dari pernyataan umum, kemudian ditarik ke pernyataan khusus. Ada yang menyebut berpikir deduktif, seperti halnya berpikir silogisme. Contohnya adalah, semua hewan akan mati. Kuda adalah hewan, jadi kuda akan mati. 2. Berpikir induktif. Konsep sederhana dari berpikir induktif adalah dimulai dari pernyataan khusus, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih bersifat umum, dan digeneralisasikan. Contoh, misal, Adi anak Pak Asep, Ade pandai dalam ilmu hitung. Nana anak Pak Asep, Nana pandai dalam ilmu hitung. Kiki anak Pak Asep, Kiki pandai juga ilmu hitung. Saya menyimpulkan, anak-anak Pak Asep pandai ilmu hitung. Tidak semua permasalahan yang kita hadapi bisa ditarik ke dalam konsep berpikir induktif. Kita harus melihat contoh yang memadai dan melihat contoh yang kita pilih. Apakah sudah representatif atau belum? 3. Berpikir evaluatif.
Konsep berpikir evaluatif ialah konsep berpikir kritis, yaitu menilai sesuatu situasi dengan kritis tanpa menambah atau mengurangi, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya, sebuah ide atau gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita diajak untuk berpikir objektif dan logis. Namun dalam konteks keseharian kita, sangat sulit berpikir deduktif, induktif, bahkan evaluatif. Kita lebih mengedepankan berpikir yang tidak rasional dan tidak logis, dengan cara menambah-nambahkan informasi, sehingga menarik kesimpulannya, sehingga deduktif dan induktif menjadi tidak tepat lagi. Pentingnya berpikir logis dalam memecahkan masalah, salah satunya adalah agar permasalahan yang dihadapi dengan ending yang memuaskan. Tidak jarang, dalam situasi yang rumit, kita malah mengambil keputusan. Banyak masalah yang kita hadapi, yang berhubungan dengan kehidupan kita, berasal dari tidak satu sumber masalah. Artinya, masalah kita berasal dari akumulasi beberapa situasi, misalnya masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah asmara, dan lain-lain. Berpikir logis menghindarkan kita dari prasangka yang tidak didukung oleh informasi akurat dan data yang tepat. Berpikir logis dalam pemecahan masalah akan membantu kita segera keluar dari masalah, bukan nambah masalah baru. TTD Wong Edan Bagu. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu. Mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Kenapa dan mengapa harus takut sama animisme dan dinamisme? Dulu, nenek moyang kita menatap dunia dengan mata berbeda. Mereka melihat pohon beringin sebagai penjaga, sungai sebagai ibu yang memberi makan, batu sebagai sahabat yang menyimpan kekuatan diam. Bagi mereka, alam semesta bukan benda mati. Ia bernapas, ia sadar, ia punya daya. Itulah animisme dan dinamisme. Lalu agama-agama besar datang. Kita diajarkan untuk menutup mata pada roh dan energi tidak kasat mata. Kita diajarkan untuk menyebutnya tahayul, syirik, klinik, seakan-akan kita telah meninggalkannya jauh di belakang. Namun coba lihat diri kita hari ini. Kita menggenggam Android atau smartphone seperti menggenggam nyawa. Kita marah saat lambat menjawab. Kita gelisah saat baterainya habis. Kita panik saat sinyal hilang. Kita bingung saat pulsa habis. Bukankah itu cara kita memperlakukan benda mati seperti makhluk hidup? Bukankah itu animisme modern dan tanpa baterai, tanpa listrik, tanpa wifi? Android atau smartphone kita hanyalah benda mahal, tidak berguna. Kita juga hari ini mengagungkan sesuatu yang tidak terlihat. Kita menyebutnya daya listrik, sinyal, dan jaringan. Bukankah itu dinamisme modern? Maka jangan salah paham. Kita tidak pemah benar-benar meninggalkan animisme dan dinamisme. Kita hanya mengganti wajahnya saja. Dulu, para leluhur kita memahami bahwa roh bersemayam di pohon-pohon dan di sungai. Kini di zaman modern ini, roh bersemayam di chip dan software. Ada energi mengalir di batu dan air. Sama halnya dengan energi yang mengalir di baterai dan wifi. Lalu, apa bedanya? Percayalah,
kita semua masih hidup di dalam animisme dan dinamisme, hanya saja kita tidak lagi menyebutnya begitu. Dan barangkali ketakutan kita hanyalah karena kita lupa bahwa setiap zaman punya bahasanya sendiri-sendiri untuk menyebut misteri yang sama. Rahasia terdalam manusia itu bukan pada apa yang ia miliki, melainkan bagaimana ia bisa menjaga ruhnya tetap bercahaya. Banyak yang mencari keluar dari dirinya, padahal rahasia terbesar ada di dalam dirinya. Panjenengan hanya perlu tahu cara membangkitkannya, dan panjenengan pasti bisa. Bukan dunia yang melemahkan panjenengan, namun ruh panjenengan yang lupa pada cahayanya sendiri. Setiap manusia hidup membawa kekuatan suci yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dan tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Namun, saat ruh itu redup, kehidupan terasa berat. Langkah pun jadi ragu dan bimbang, bahkan takut. Maka bangkitkan kembali ruhmu dengan ketulusan laku spiritual hakikat hidup dan keberanian untuk melangkah. Karena saat ruhmu bercahaya, tidak ada gelap yang mampu menahannya. Ingatlah, panjenengan diciptakan membawa kekuatan suci atau ilahi yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dan tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Dan lagi, cahaya itu ada di dalam dirimu sendiri, menunggu untuk kembali bersinar. Maka bangkitlah, ayo bangkit, karena dunia ini sedang menunggu sinar terindah panjenengan. Jika panjenengan meyakini dirimu layak, hidup pun akan memberi bukti bahwa keyakinanmu benar. Percayalah, setiap orang sebenarnya punya program dalam otaknya. Jika panjenengan merasa tidak layak, dunia akan memantulkan itu kembali kepadamu. Kadang kita gagal, bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena jauh di dalam hati kita merasa tidak layak untuk sukses. Jika panjenengan ingin perubahan hidup, ubah dulu keyakinan dan cara berpikirmu. Katakan, saya layak dicintai, saya layak sukses, saya layak berkelimpahan. Ingat, kehidupan hanyalah cermin, dan yang sedang bercermin adalah hidup. Jadi, apa yang kamu yakini, itulah yang akan kembali kepadamu. TTD Wong Edan Bagu. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Pernah dengar percakapan berdamai dengan diri sendiri? Berdamailah dengan dirimu sendiri, atau selagi engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, maka selama itulah kau akan selalu bermasalah dan tidak pernah dengan. Maka berdamailah dengan dirimu sendiri, supaya hidupmu tenang tanpa masalah. Pernah dengan itu, berdamai dengan diri sendiri adalah suatu keadaan di mana kita dapat menerima semua hal yang telah terjadi pada diri kita, baik di kehidupan yang lalu ataupun dalam bentuk fisik hingga luka psikologis. Ada 14 cara untuk berlatih atau melatih berdamai dengan diri sendiri. Dari saya, Wong Edan Bagu, yaitu 1. Berikan waktu untuk diri sendiri. 2. Belajar untuk membuka diri. 3. Lakukanlah kegiatan yang baik atau positif. 4. Menghargai setiap kemajuan yang berhasil dicapai. 5. Menangis. 6. Memberikan kepercayaan pada diri sendiri. 7.
Kurangi ambisius pada diri sendiri. 8. Hadapi rasa takut. 9. Berusaha untuk memahami rasa dan perasaan kecewa. 10. Mengukur kekurangan dan kelebihan dalam diri sendiri. 11. Menjaga kesehatan. 12. Jangan memiliki sikap bergantung dan sifat ketergantungan pada orang lain. 13. Mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki. 14. Berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, atau berwahyu pancalaku. Berikut selengkapnya. Melatih kemampuan untuk bisa berdamai dengan diri sendiri ini dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kesehatan cukup baik. Yang diutamakan di sini adalah kesehatan secara mental, dengan cara mensyukuri kemampuan dan apa yang telah didapatkan saat ini. Selain itu, menerima segala keadaan pada diri sendiri untuk tidak hanya melihat kekurangan yang ada. 1. Berikan waktu untuk diri sendiri. Kita dapat merefleksikan apa yang telah dialami selama ini dan apa yang akan dilakukan untuk hari ke depannya. Selain itu, kita bisa menenangkan diri dengan cara melakukan patrap samadhi secara terjadwal atau disiplin. 2. Belajar untuk membuka diri. Kita dapat menerima segala dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, seperti teman, sahabat, keluarga, kerabat, terutama kadang. 3. Lakukanlah kegiatan yang positif. Dengan kita melakukan kegiatan yang positif, tentunya dapat membantu kita merasa rileks dan nyaman. Kegiatan positif tentunya ada beragam jenisnya, tergantung apa yang kita sukai dan minati. 4. Menghargai setiap kemajuan yang berhasil dicapai. Hal sekecil apapun yang didapatkan dari kemajuan dalam diri kita saat ini perlu untuk diapresiasi dan dihargai. 5. Menangis. Mungkin terdengar sepele, atau orang akan menganggapnya sebagai candaan bagi kamu yang ingin berdamai dengan diri sendiri. Menangis bukan hal yang memalukan untuk dilakukan. Jadi, jika memang diperlukan, maka menangislah. 6. Memberikan kepercayaan pada diri sendiri. Memberikan kepercayaan pada diri sendiri dengan cara mengurangi rasa dan perasaan ragu, bimbang, khawatir tentang apapun hal yang akan terjadi pada diri kita. Maka belajarlah untuk terus tumbuh dan melangkah maju melalui peristiwa tersebut. Jangan pernah takut untuk melakukan suatu kesalahan apapun, karena dari kesalahan tersebut kita bisa belajar dan memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Maka kurangi ambisius pada diri sendiri. Memiliki sikap ambisius pada diri sendiri tentu bukanlah suatu hal yang negatif. Akan tetapi, jika kita terlalu ambisius untuk terus melangkah maju dan berkembang, maka akan terlalu memaksakan sikap dan sifat yang dapat menyakiti otak, hati, dan kelamin, serta tubuh kita. Kita perlu peduli dan mengenali kemampuan dan kapasitas dalam diri sendiri. 8. Hadapi rasa dan perasaan takut. Jika kita memiliki rasa dan perasaan takut akan suatu hal yang belum pernah terjadi, maka janganlah berusaha untuk membenci atau tidak menerima rasa perasaan tersebut. Cobalah untuk lebih memahami rasa dan perasaan itu, dan menghadapi semua rasa dan segala perasaan ketakutan yang telah terjadi. 9. Berusaha untuk memahami rasa dan perasaan kecewa. Setiap manusia pasti pernah mengalami rasa dan perasaan kecewa, bahkan sedih dalam hidupnya. Berikan waktu pada diri sendiri untuk memproses rasa dan perasaan yang muncul, dan melakukan sesuatu atas hal yang positif. 10. Mengukur kekurangan dan kelebihan dalam diri sendiri. Memahami dan mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri. Kita memerlukan bantuan dari orang terdekat, seperti keluarga, teman, sahabat, terutama kadang yang bisa objektif dalam memberikan penilaian. 11. Menjaga kesehatan. Kita dapat menjaga kesehatan pada tubuh dengan cara mengatur pola makan dan minum dengan gizi yang seimbang. Selain itu, olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu, dan istirahat yang cukup. 12. Jangan memiliki sifat ketergantungan pada orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berdampingan, suatu hal yang wajar jika manusia membutuhkan orang lain di sekelilingnya. Namun, jika kita terlalu bergantung kepada orang tersebut, tentu bukanlah suatu hal yang baik. 13. Mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki. Kita dapat melakukan sesuatu yang produktif dengan salah satu cara, yaitu mengeluarkan sisi kreatif yang dimiliki, maka kita dapat lebih fokus dengan diri sendiri. 14. Berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai
dengan harapan. Maka janganlah terlalu menyalahkan diri sendiri. Berusahalah untuk berserah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang sabar, tulus, dan bersungguh-sungguh dengan cara melakukan patrap samadhi, mijil sowan, atau patrap samadhi manunggal jati. TTD, Wong, Edan Bagu. Firman Wong, Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilang Rejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Tujuh alasan kenapa mengenal diri sendiri adalah penting. 1. Mampu menentukan jalan hidup. 2. Modal hidup bermasyarakat. 3. Menemukan solusi tepat. 4. Mengetahui potensi diri. 5. Mencintai diri sendiri apa adanya. 6. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. 7. Mengetahui hal yang dibutuhkan dan bisa menentukan masa depan. Mengenal diri. 1. Banyak sekali pilihan dalam menjalani hidup di dunia ini. Untuk lebih mudah menentukan pilihan, maka penting untuk mengenali diri sendiri. Contohnya, jika kita tahu diri sendiri suka menulis, maka dengan mudah kita bisa memilih karir di dunia penulisan. 2. Di masyarakat kita bertemu dengan banyak sakli kepribadian. Dengan kata lain, cara bersosialisasi dengan mereka pun akan berbeda-beda. Untuk bisa melakukan sosialisasi dengan baik, tentu kita perlu untuk mengenali diri dulu. Bagaimana bisa mengenal orang lain jika mengenal diri sendiri belum bisa? 3. Dalam beberapa hal benar dan salah, baik dan buruk itu sifatnya relatif. Maksudnya ialah tergantung pada masing-masing pribadi. Nah, untuk menemukan solusi dari berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang, kita perlu memahami diri. Solusi memang bisa didapatkan dari mana saja, namun solusi yang seringnya paling tepat ialah bersumber dari diri sendiri. 4. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan mendapatkan gambaran terkait potensi diri kita. Memahami potensi, artinya kita bisa mengoptimalkannya untuk meraih sukses. Untuk menemukan potensi, langkah awalnya ialah dengan menemukan dan mengenal diri sendiri lebih dalam. 5. Mencintai diri sendiri apa adanya. Hal ini penting, utamanya di saat kondisi seseorang sedang down atau kurang percaya diri. Mengenali diri berarti Anda menerima kekurangan dan kelebihan diri dan terus berupaya melakukan yang terbaik. Mengenal diri membuat kita lebih tangguh menghadapi kritikan, pujian, pendapat orang lain, dan sebagainya. Kita juga menjadi lebih mudah untuk bersyukur dan selaras dan akrab, bahkan manunggal dengan Sang Pencipta. 6. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi tidak semua individu menyadari kelebihan dan kekurangan pada diri mereka. Jika kita mengenal diri sendiri, kita bisa lebih mudah mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan kita. Dengan begini, kita jadi bisa meningkatkan kelebihan kita dan menutupi sisi kelemahan lemah kita. 7. Mengenal diri sendiri dapat membantu kita dalam menentukan tujuan hidup. Sebab, kita jadi tahu apa yang kita butuhkan dan yang harus kita capai. Kita bisa merencanakan masa depan. Mulai dari melakukan perencanaan karir, relationship, traveling, dan lainnya. Mengetahui apa yang kita mau
akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Wong Edan Bagu. Hehe. He, Edan tenan. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci, sejati ada makna, bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati, bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana, bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Kita selalu belajar dengan 1000 cara untuk menafkahi tubuh kita. Sudahkah kita belajar untuk menafkahi jiwa kita, ruh kita? Kita berupaya memakai baju yang indah dan mewah. Kalau tidak, gengsi. Namun tahukah kita bagaimana caranya memberi baju pada jiwa kita, ruh kita? Siapa yang akan cinta kepada kita? Siapa yang akan kasih kepada diri kita? Siapa yang akan sayang kepada kita? Kalau bukan diri kita sendiri, mari kita peluk batang tubuh kita sendiri. Lalu katakan, terima kasih diriku, kamu sangat luar biasa dan kuat, berupaya dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah setia tuhu bersamaku di setiap perjalanan kehidupan kita. Ya hidup, tanpa aku jelaskan sekalipun, engkau pasti lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih mengetahui apa yang sedang aku alami, dan apa yang sedang aku rasakan saat ini. Maka dari itu, kuatkanlah aku, perluaslah kesadaran cinta kasih sayangku dalam menjalani setiap gerik dan gerakmu, hingga sampai pada tiba waktunya, aku akan duduk dan memberi selamat pada diriku sendiri, sambil tersenyum dan berkata lagi, terima kasih sedulur papat kalima pancerku, ini sungguh sulit dan berat. Namun aku mampu melewatinya dengan kesadaran cinta kasih sayangmu. Hidup ini bukan medan perang, jadi tidak perlu bersengketa dan bersaing dengan apapun dan siapapun. Untuk menjaga hubungan baik dengan alam semesta seisinya, kurangilah kesalahpahaman dengan siapapun dan perselisihan dengan apapun. Kita tak perlu mencari kehidupan yang lapang, bahagia dan indah, karena semuanya itu ada di dalam raga kita. Dan manusia yang kehidupan nua lapang, bahagia dan indah itu adalah mereka yang tidak akan menyakiti, iri, dengki, benci, cemburu, korupsi, dendam, jahat, fitnah, menghakimi, membunuh, dan mengharapkan makhluk lain menderita. Karena manusia yang kehidupannya lapang, bahagia dan indah, selalu sadar akan perbuatannya. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan, entah baik atau buruk, semuanya akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. TTD. Wong Edan Bagu. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci, sejati ada makna, bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati, bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana, bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya
sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya Putro Kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Pesan dari Wong Edan Bagu, kisi-kisi pengetahuan Romo, atau kesadaran Tuhan, atau kesadaran murni, atau kesadaran tertinggi. Aku tahu, kau sering menahan lelah, meski hatimu ingin berteriak, namun aku tetap di sini, menemanimu diam-diam. Aku tahu, kau pernah merasa hampa, seolah semua kehilangan makna, namun percayalah, hampa pun bisa menjadi guru. Aku tahu, kau takut gagal, sehingga langkahmu penuh ragu. Namun ingat, jatuh pun adalah bagian dari perjalanan laku spiritualmu. Aku tahu, kau sering iri dan cemburu pada mereka yang tampak bahagia, tanpa luka, namun bunga pun mekar pada waktunya masing-masing. Aku tahu, masa lalu masih menghantuimu, mengikat seperti bayangan gelap, namun rantai itu bisa putus bila kau berani melepaskannya. Aku tahu, kau ingin sembuh seketika, agar hatimu kembali utuh, namun penyembuhan adalah jalan, bukan pintu ajaib. Aku tahu, kau mencari cahaya di tengah gelap yang kadang menelan, dan aku berbisik, cahaya yang butuhkan itu ada di dalam dirimu sendiri. Aku tahu, kadang kau membenci dirimu sendiri, merasa tidak cukup untuk dicintai, dikasihi, disayangi, namun aku ingin kau tahu, kau selalu berharga sampai kapanpun jika kau mau. Aku tahu, kau ada rasa dan perasaan ingin menyerah ketika hidup terlalu sunyi dan berat. Namun lihatlah, kakimu masih melangkah? Bukan, aku tahu, kau masih bertanya, apakah aku sanggup? Dan jawabku hanya satu, ya, kau sanggup. Karena kau tidak pernah benar-benar berhenti. Bukankah kau sudah mengenalku melalui peta yang sudah diberikan dan ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu? Bukankah kau sedang menikmati rasanya kelakuanku menggunakan kesadaran cinta kasih sayangku seperti yang dimotivasikan oleh Wong Edan Bagu? Lalu, tidakkah kau saksikan responku selama ini kepadamu, cintaku, kasihku, sayangku? Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro Kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa action dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya Putro Kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya. Karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Sabtu tanggal 6 September 2025, jam 1:15 WIB. Sejarah, logika. Logika itu penting. Namun, tahukah kamu, kalau logika hanyalah ciptaan dari kesadaran? Pesan dari Wong Edan Bagu, di Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Hari Minggu tanggal 7 September 2025, pukul 16 WIB. Sejarah, logika. Logika itu penting. Namun tahukah kamu, kalau logika hanyalah ciptaan dari kesadaran? Kalau kamu tipe
orang yang selalu butuh logika dulu untuk bisa mempercayai sesuatu. Mungkin kamu perlu tahu dulu alur perjalanan sejarah logika yang bermula dari kesadaran hingga melahirkan logika berikut ini. Pertama, kesadaran murni atau kesadaran suci. Awalnya, manusia atau bahkan semua makhluk hidup hanya ada dalam kesadaran murni atau kesadaran suci. Ketika itu belum ada bahasa apapun, termasuk logika. Hanya merasakan lapar, kenyang, takut, berani, panas, dingin, cinta, kasih, sayang, benci, keterhubungan dengan alam semesta. Ini fase di mana intuisi dan insting menjadi kompas utamanya. Kedua, munculnya simbol dan bahasa. Kesadaran kemudian ingin menyampaikan dan mengulang pengalamannya. Dari sinilah lahir simbol, bahasa, mitos, doa, dan ritual. Ini bentuk kesadaran yang mencoba, mengerti, memahami dan mengetahui realitas lewat cerita atau sejarah. Ketiga, lahirnya logika. Seiring berkembangnya otak manusia, kesadaran menciptakan logika untuk memberi struktur pada realitas. Contoh, kalau ada api jangan disentuh terbakar. Logika membantu manusia bertahan hidup dengan pola sebab akibat. Keempat, evolusi menjadi sains. Logika lalu dikembangkan menjadi metode sains, observasi, eksperimen, dan bukti. Tujuannya bukan hanya memahami pengalaman individu, namun juga membuat pengetahuan bisa dibagi dan diverifikasi oleh semua orang. Kelima, keterbatasan logika. Meski berguna, logika tidak bisa menjangkau seluruh kesadaran. Dia bekerja seperti peta membantu kita menavigasi dunia, namun bukan wilayahnya itu sendiri. Misalnya, cinta, kasih, sayang, intuisi, pengalaman mistis, rasa, perasaan, terhubung dengan alam semesta, semua itu nyata bagi yang mengalaminya, namun sulit dibuktikan dengan logika. Keenam, kembali lagi ke kesadaran lebih tinggi. Di tahap ini, manusia mulai sadar logika hanyalah salah satu bentuk ekspresi kesadaran. Kita bisa menghargai sains tanpa menutup diri dari intuisi, spiritualitas, atau kebijaksanaan. Jadi evolusinya seperti lingkaran dari kesadaran murni atau kesadaran suci, logika, lalu kembali pada kesadaran yang lebih luas atau lebih tinggi. Namun, dengan pemahaman yang baru, kalau menggunakan gambaran atau ilustrasi sederhananya, seperti ini. Kesadaran ibaratnya laut, logika ibaratnya jaring, dan sains adalah cara memperbesar jaring. Namun, apapun dan bagaimanapun logikanya, laut tetap selalu lebih luas daripada jaring manapun. Kesadaran cinta kasih sayang adalah cara kerja alam semesta di dalam diri, alias hidup, melalui otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, yang berkekuatan tenaga jantung. Itu tadi pesan dari Wong Edan Bagu di Ambar Ketawang, Kek Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Hari Minggu TJL 7 September 2025, pukul 16 MWIB. Matur suwon. Salam Rahayu. Ada ilmu aneh dari Wong Edan Bagu, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan ego pamrih arogan untuk membangun rasa kesadaran cinta kasih sayang hidup dan perasaan berharga yang sehat. Sebenarnya, ego, pamrih, dan arogan bukanlah musuh manusia. Ia hanya bagian dari diri manusia itu sendiri yang ingin merasa cukup dan yang ingin dihargai, serta yang ingin sukses. Karena di balik suara ego pamrih arogan yang keras, ada jiwa yang ingin diakui keberadaannya. Ada jiwa yang tidak ingin gagal usahanya. Banyak yang berusaha mematikan dan membuang ego pamrih dan arogan ini. Padahal yang bijak adalah menyadarkannya. Sebab saat ego pamrih dan arogan ini diarahkan, bukan ditaklukkan, ia bisa menjadi jembatan menuju rasa kesadaran cinta kasih sayang hidup dan perasaan berharga yang sehat, bukan topeng kesombongan. Berikut ini 5 cara menggunakan ego pamrih dan arogan, bukan untuk menyombong, melainkan untuk membangun rasa kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maka, mari kita bahas lebih dalam. Yang ke-1, kenali ego, pamrih, dan arogan sebagai cermin, bukan penguasa. Ego, pamrih, dan arogan
sering muncul saat kita merasa tidak aman dan nyaman. Ia menciptakan ilusi kehebatan untuk melindungi luka di baliknya. Namun ketika disadari, ego pamrih arogan menjadi cermin yang jujur dan apa adanya. Ia menunjukkan di mana kita merasa kurang. Dengan mengenali kehadirannya, tanpa mengusirnya, kita bisa belajar menyentuh nilai diri yang sebenarnya. Yang kedua, gunakan ego untuk mengenali batas dan hakmu. Rasa berharga dimulai saat kita berkata tidak pada yang merendahkan dan ya pada yang menguatkan. Dalam hal ini, ego, pamrih, dan arogan berperan sebagai penjaga batas. Bukan untuk memisahkan, melainkan untuk melindungi martabat. Ia membantu kita mengatakan, aku berharga, dan aku pantas dihormati. Yang ketiga, biarkan ego, pamrih, dan arogan menjadi pengingat bahwa dirimu penting. Namun, bukan segalanya. Kadang, kita terlalu meremehkan diri sendiri atas nama kerendahan hati, sampai lupa bahwa ada cahaya dalam diri kita yang juga layak bersinar. Ego, pamrih dan arogan yang sehat membisikkan, kamu boleh bangga pada dirimu, selama itu tidak menutupi sinar atau cahaya orang lain. Maka, kita pun belajar berjalan di tengah tidak tinggi hati, namun tidak pula menenggelamkan diri sendiri. Yang keempat, arahkan ego, pamrih dan arogan untuk menjadi pelayan tujuan jiwa. Alih-alih menjadikan ego pamrih arogan sebagai pusat segalanya, latih ia untuk melayani niat luhur kita. Saat ego pamrih arogan tahu bahwa tujuannya bukan mengalahkan, melainkan memberi, maka ia akan mengerahkan seluruh energinya untuk menciptakan karya seni, keberanian, dan keteguhan. Di titik ini, ego pamrih dan arogan bukan musuh laku spiritualitas, namun motor penggerak dan mentor pertumbuhan. Yang kelima, gunakan ego, pamrih, dan arogan untuk menyadari bahwa dirimu layak disembuhkan. Banyak orang merasa tidak pantas mendapatkan kebaikan, namun ego pamrih dan arogan yang terarah bisa menjadi suara pertama yang berkata, aku juga berhak bahagia. Dari sini, proses penyembuhan bisa dimulai, sebab rasa kesadaran cinta kasih sayang hidup yang berharga dan sehat tumbuh, bukan saat kita sempurna, melainkan saat kita berkata, aku layak diberi kesempatan. Pesan Wong Edan Bagu. Ingat, ego, pamrih, dan arogan bukanlah bayangan. Yang harus dihapus, bukanlah musuh. Yang harus, dan lawan, dan disingkirkan. Melainkan api kecil, yang jika diarahkan, bisa menjadi cahaya. Maka gunakan ia, bukan untuk membuktikan, siapa kamu, siapa aku, siapa Anda, kepada dunia, melainkan untuk mengingatkan bahwa kamu, aku, Anda, memang sudah berharga. Sejak hari pertama, kita ada. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa action dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya. Karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri, pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggerahan Pesona Jagat Alit 2, Pilang Rejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Sabtu tanggal 6 September 2025, jam 1:15 WIB. Dialog antara KH, RM, Toso Wijaya, D, MS, dengan Wong Edan Bagu, dan Jaka Tolos, tentang rasa dan perasaan bersalah ketika berkata tidak, mengikuti kemauan orang lain. Wong Edan Bagu. Bapak, aku selalu merasa bersalah setiap kali ingin berkata tidak. Apakah itu tanda
bahwa aku orang jahat, Toso Wijaya? D. Tidak anakku, itu justru tanda bahwa jiwamu penuh empati. Namun, empati yang tidak dijaga bisa berubah menjadi jerat yang bisa membelenggu dirimu. Wong Edan Bagu. Namun, jika aku menolak permintaan orang lain, aku takut kehilangan cinta mereka. Bapak. Toso Wijaya, D. Cinta yang bergantung pada kata ya, bukanlah cinta. Itu bisnis. Itu transaksi, bukan kasih. Apalagi sayang, bukan sama sekali. Jaka, Tolos. Lalu, bagaimana cara menolak tanpa menyakiti? Toso Wijaya, D. Dengan jujur dan apa adanya. Namun lembut, dengan tegas, namun lagi, tetap penuh hormat. Kebenaran bisa disampaikan tanpa amarah atau emosi kok. Seperti cara Wong Edan Bagu selama ini. Itu sudah baik dan tepat. Wong Edan Bagu. Wong Edan Bagu. Kadang aku tahu jawabannya adalah tidak. Numun mulutku tetap berkata ya. Karena perasaan tidak enak rasa, khawatir mengecewakan, takut dia tersakiti. Toso Wijaya, D. Itulah luka lama yang belum kau peluk. Kau lebih takut ditolak orang lain daripada menolak demi kebaikan dirimu sendiri. Jaka, Tolos. Apa aku harus selalu menuruti isi hati dan kata hatiku? Bapak, Toso Wijaya, D. Tak semua isi hati dan kata hati harus diikuti. Namun jika hatimu menjerit, tolak. Dengarkanlah, karena diam-diam, ia sedang melindungimu. Wong Edan Bagu. Aku takut dibilang egois, pelit, sombong. Jika menolak. Toso Wijaya, D. Menjaga kebersihan otak atau pikiranmu, hati atau batinmu, kelamin atau syahwatmu sendiri. Bukanlah egois apalagi pelit atau sombong. Egois itu memaksa orang lain memenuhi maumu, bukan menjaga batas agar dirimu tetap utuh. Wong Edan Bagu. Lalu, bagaimana cara melatihnya, Bapak? Toso Wijaya, D. Tidak perlu muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan sederhana saja, yaitu katakan tidak pada janji yang kamu tahu akan melelahkanmu, dan katakan tidak pada suara batin yang menekanmu untuk menyenangkan orang lain. Jaka, Tolos. Mengapa rasanya lebih mudah menyakiti diri sendiri daripada mengecewakan orang lain, Bapak? Toso Wijaya, D. Karena kau belum sadar, mengecewakan dirimu sendiri adalah luka terdalam yang paling sulit dipulihkan. Wong Edan Bagu. Jika aku berkata tidak, dan mereka kecewa, sakit hati, bahkan marah, apa yang harus kulakukan, Bapak? Toso Wijaya, D. Tetap diamlah dengan tenang, karena reaksi orang lain itu bukan tanggung jawabmu. Jadi, jangan cawe-cawe. Tanggung jawabmu adalah konsisten dan disiplin, menjaga agar jiwamu tetap bersih, jujur dan utuh. Wong Edan Bagu. Jadi, berkata tidak adalah bentuk cinta kasih sayang juga ya, Bapak? Toso Wijaya, D. Ya, karena tidak yang jujur jauh lebih suci daripada ya yang dipenuhi dengan beban luka. Anakku. Wong Edan Bagu. Baik, Bapak, akan kuingat baik-baik pesan berhargamu ini. Rahayu dan terima kasih. Pesan dari Wong Edan Bagu. Aku sabdakan. Semua para putro kekudangan Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa action dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangan Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggerahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah, hari Senin tanggal 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Kita selalu belajar
dengan 1000 cara untuk menafkahi tubuh kita. Sudahkah kita belajar untuk menafkahi jiwa kita, ruh kita? Kita berupaya memakai baju yang indah dan mewah. Kalau tidak, gengsi. Namun tahukah kita bagaimana caranya memberi baju pada jiwa kita, ruh kita? Siapa yang akan cinta kepada kita? Siapa yang akan kasih kepada diri kita? Siapa yang akan sayang kepada kita? Kalau bukan diri kita sendiri, mari kita peluk batang tubuh kita sendiri. Lalu katakan, terima kasih diriku, kamu sangat luar biasa dan kuat, berupaya dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah setia Tuhu bersamaku di setiap perjalanan kehidupan kita. Ya hidup, tanpa aku jelaskan sekalipun, engkau pasti lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih mengetahui apa yang sedang aku alami dan apa yang sedang aku rasakan saat ini. Maka dari itu, kuatkanlah aku, perluaslah kesadaran cinta kasih sayangku dalam menjalani setiap gerik dan gerakmu, hingga sampai pada tiba waktunya, aku akan duduk dan memberi selamat pada diriku sendiri, sambil tersenyum dan berkata lagi, terima kasih sedulur papat kalima pancerku, ini sungguh sulit dan berat. Namun aku mampu melewatinya dengan kesadaran cinta kasih sayangmu. Hidup ini bukan medan perang, jadi tidak perlu bersengketa dan bersaing dengan apapun dan siapapun untuk menjaga hubungan baik dengan alam semesta seisinya. Kurangilah kesalahpahaman dengan siapapun dan perselisihan dengan apapun. Kita tak perlu mencari kehidupan yang lapang, bahagia dan indah, karena semuanya itu ada di dalam raga kita. Dan manusia yang kehidupan nua lapang, bahagia dan indah itu adalah mereka yang tidak akan menyakiti, iri, dengki, benci, cemburu, korupsi, dendam, jahat, fitnah, menghakimi, membunuh, dan mengharapkan makhluk lain menderita. Karena manusia yang kehidupannya lapang, bahagia dan indah, selalu sadar akan perbuatannya. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan, entah baik atau buruk, semuanya akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. TTD Wong Edan Bagu, firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilangrejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Bisakah wanita spiritual bersatu dengan lelaki awam? Dan sebaliknya, topik ini sering dialami oleh mereka yang sudah memasuki perjalanan spiritual, namun pasangannya atau calon pasangannya belum. Wanita spiritual dan lelaki awam, bisakah saling mencintai dan bertahan? Jawabannya bisa. Namun, bisa bersatu kalau ada satu hal, kesediaan untuk tumbuh bersama. Kalau yang satu terus naik kesadarannya, dan yang menolak melihat hidup lebih dalam, maka akan terjadi 1. Salah paham terus-menerus. 2. Satu merasa kesepian walau bersama. 3. Energi tidak lagi sejalan. Laku spiritual tidak butuh pasangan yang sempurna secara spiritual, namun yang mau terbuka belajar dan berkembang. Cinta bisa menumbuhkan, namun tidak bisa memaksa. Banyak wanita spiritual bertahan demi cinta, berharap pasangannya ikut sadar, namun sadar itu tidak bisa dipaksa. Sebaliknya, lelaki spiritual
juga bisa mencintai wanita awam, asal ia tidak melekat pada ego, pamrih, dan arogan menyelamatkan. Intinya, hubungan spiritual bukan tentang sama levelnya, melainkan sama-sama naik bersama. Kalau yang satu menolak bertumbuh, pada akhirnya cinta akan lelah. Lalu, untuk menghindari ketidakseimbangan tersebut, perlukan pelaku spiritual. Mencari belahan jiwa atau jodoh sejati, bukan wanita atau lelaki awam yang menjadi pasangannya. Ya, itu perlu dan harus. Namun simak dulu penjelasan dari Wong Edan Bagu tentang arti maksudnya belahan jiwa atau jodoh sejati yang dimaksud berikut ini. Mencintai, mengasihi, dan menyayangi diri sendiri adalah pondasi utama yang kokoh. Mengapa kita selalu mencari belahan jiwa atau jodoh sejati? Karena sejak kecil, kita sering disuguhkan dongeng dan film yang mengajarkan kita untuk mencari belahan jiwa atau jodoh sejati yang akan datang dan melengkapi kehidupan kita. Kita percaya bahwa kebahagiaan dan keutuhan hanya bisa kita temukan dalam diri orang lain. Keyakinan ini membuat kita menghabiskan kehidupan kita hanya untuk mencari, menunggu, dan bergantung pada orang lain. Ironisnya, semakin kita mencari di luar dan keluar, semakin kita merasa kosong di dalam. Kenyataannya, belahan jiwa atau jodoh sejati yang sesungguhnya bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Mencintai, mengasihi, dan menyayangi diri sendiri bukanlah egois, melainkan pondasi utama yang kuat untuk semua hubungan dan kebahagiaan sejati. Tanpa cinta, kasih, dan sayang pada diri sendiri, kita akan selalu merasa kurang dan terus-menerus mencari validasi dari luar. 1. Cinta pada diri sendiri membebaskanmu dari ketergantungan. Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, kita cenderung mencari cinta itu dari orang lain. Kita mencari seseorang yang bisa mengisi kekosongan, menyembuhkan luka, dan membuat kita merasa berharga. Ketergantungan ini membuat kita rapuh dan takut kehilangan. Cinta pada diri sendiri mengubah dinamika ini. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri dengan apa adanya, kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Kamu akan memasuki hubungan bukan karena kebutuhan untuk dilengkapi, melainkan karena keinginan untuk berbagi keutuhanmu. Ini akan membebaskanmu dari rasa takut, kehilangan, dan membuatmu lebih mandiri secara emosional. 2. Kasih pada diri sendiri. Membangun batasan yang sehat. Seringkali, orang yang tidak mengasihi diri sendiri tidak mampu menetapkan batasan. Mereka akan terus-menerus mengatakan ya pada permintaan yang menguras energi, mentolerir perlakuan buruk, dan mengorbankan kebahagiaan mereka demi orang lain. Kasih pada diri sendiri memberikanmu keberanian untuk berkata tidak. Ketika kamu menghargai dirimu, kamu akan tahu bahwa kamu pantas diperlakukan dengan baik. Kamu akan berani menetapkan batasan yang melindungi energimu, waktumu, dan emosimu. Dengan memiliki batasan yang jelas, hubunganmu akan menjadi lebih sehat dan seimbang. 3. Sayang pada diri sendiri adalah fondasi untuk menyayangi orang lain. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu miliki. Jika kamu tidak memiliki sayang untuk dirimu sendiri, sayang yang kamu berikan pada orang lain akan seringkali tercampur dengan rasa dan perasaan takut, kebutuhan, atau ekspektasi. Ini bukanlah sayang yang tulus. Sayang pada diri sendiri membuatmu mampu menyayangi dengan hati yang penuh. Ketika kamu sudah merasa utuh dan penuh sayang, kamu bisa memberikan sayang tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan. Sayang yang kamu berikan akan menjadi murni dan membebaskan. Menemukan belahan jiwa atau jodoh sejati di dalam diri adalah perjalanan terpenting dalam kehidupan. Ini adalah perjalanan dari mencari di luar menuju menemukan di dalam. Ketika kamu berani mencintai, mengasihi, menyayangi dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah menjadi cinta kasih sayang yang kamu cari selama ini. Itulah belahan jiwa atau jodoh sejatimu. PTD Wong Edan Bagu. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu. Mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami
apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya, sebagai kitab suci, sejati ada makna, bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati, bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya, sebagai berbudi bawa laksana, bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025, dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya Putro Kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilang Rejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB. Dialog antara KH RM Toso Wijaya di MS. Kadangan dengan Wong Edan Bagu tentang rawan dan sulitnya menjaga dan mempertahankan laku suci. Toso Wijaya saat kapak dibawa ke hutan, pepohonan berbisik, itu gagangnya adalah salah satu dari kita. Apakah panjenengan mengerti maksud dari pepatah ini? Prokadang kinasihku sekalian, Wong Edan Bagu. Belum Bapak, bahkan tidak tahu. Bisa dijelaskan Bapak? Toso Wijaya Baiklah. Dalam pepatah ini, kapak bisa menebang pohon karena ada gagang kayu yang dipegang manusia. Tanpa kayu, kapak hanyalah besi yang tak berdaya, dan pohon itu tumbang bukan semata karena kapak, melainkan karena ada bagian dari sejenisnya sendiri yang jadi alat perusak. Begitu pula dengan kehidupan kita. Nah, luka terdalam seringkali bukan datang dari musuh atau orang lain, melainkan dari orang yang kita percaya. Wong Edan Bagu, seperti apa contohnya, Bapak? Toso Wijaya, di dalam keluarga, kadang kita lebih hancur jika dihina oleh saudara sendiri daripada oleh orang asing. Dalam pertemanan, kita lebih terluka saat rahasia kita disebarkan oleh sahabat dekat kita sendiri, bukan oleh orang lain. Dalam pekerjaan, kejatuhan seringkali bukan karena pesaing luar, melainkan karena ada rekan yang menikam dari belakang. Wong Edan Bagu. Jadi sebenarnya, yang paling berbahaya justru orang terdekat. Ya Bapak, Toso Wijaya. Benar nak. Namun, ingat, jangan sampai kamu terlalu berburuk sangka. Cukup jaga batasan, dan terus disiplinlah menjaga kebersihan otak atau pikiranmu, hati atau batinmu, dan kelamin atau syahwatmu, supaya kau tidak keluar dari jalur hidupmu. Ketahuilah, tidak semua yang dekat benar-benar berpihak padamu, dan tidak semua yang jauh berniat menjatuhkanmu. Hidup ini mengajarkan bahwa pengkhianatan yang paling pahit seringkali berakar dari kedekatan yang berlebihan. Disinilah penting dan perlunya mempercayai, menghormati, mencintai, mengasihi, menyayangi, mengandalkan, memuja, dan memuji, menyakralkan dan mengkeramatkan dirimu sendiri lebih dari apapun dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupmu. Karena jika tidak, otakmu, hatimu, kelaminmu akan menjadi keras dan penuh curiga pada semua orang. Seperti pepatah kapak dan pohon tadi, tetaplah tumbuh, tetaplah memberi teduh, meski tahu kadang yang membuatmu tumbang adalah gagang dari sesamamu sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu.